Doa apa yang dibaca di sela-sela salat tarawih, terutama setelah 4 rakaat istirahat? Doa yang dibaca setelah sholat tarawih 4 rakaat, ya doa apa saja silahkan. Boleh saja, mau doa apa saja. Ya, mohon kebaikan kepada Allah, kebaikan dunia akhirat, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari fitnah kubur, jauhkan dari siksa api neraka. Mohon kebaikan untuk putra-putrinya agar dibimbing oleh Allah menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, dan seterusnya, apapun yang diinginkan. Silahkan berdoa dengan apapun yang diinginkan, dengan kebaikan, minta rahmat pada Allah, mohon ampunan dosa, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan hutang, kan itu. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Nabi itu ketika sholat beliau seringkali berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari berhutang. Sampai dikatakan pada Rasul, ya Rasulullah, ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghrum. Alangkah seringnya, alangkah banyaknya wahai Rasulullah, engkau memohon perlindungan kepada Allah dari berhutang. Jawab Nabi, innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba. Fa idza wa'ada fa akhlafa. Karena seseorang itu idza gharima, apabila berhutang dia akan potensi ketika bicara haddasa fakadzaba. Orang yang punya hutang itu sangat memungkinkan menurut Nabi ketika dia bicara dia berdusta. Mau hutangnya saja, ketika baru mau mulai hutangnya, mau nembung, itu banyak yang memulainya dengan dusta. Tidak memberitahu alasan yang sesungguhnya. Karena tahu kalau ini nembung dengan alasan yang sesungguhnya mesti orang disili. Maka dengan alasan yang dibuat-buat, bohong alasannya, tidak jujur. Baru mau nembung saja, mau memulai saja sudah bohong. Kemudian setelah itu nanti minggu depan insya Allah nanti saya kembalikan. Minggu depan janji saya, janji minggu depan saya kembalikan. Ya, janji mengembalikan minggu depan akan potensi untuk menyelisihi. Wa wa'ada fa akhlafa. Itu orang yang punya hutang itu punya dua potensi itu menurut Nabi. Jika bicara bisa dusta, jika janji bisa mengingkari. Itu orang yang berhutang. Maka Nabi senantiasa mohon kepada Allah. Sering sekali beliau dalam sholat itu memohon kepada Allah perlindungan dari hutang. Ini pelajaran untuk kita umat beliau. Jangan mudah-mudah hutang. Usahakan hidup tanpa hutang. Usahakan hidup tanpa hutang. Memang di awal hutang itu sepertinya nyaman, enak, karena tanpa bekerja, tanpa ini itu dapat uang dalam jumlah besar sesuai yang kita butuhkan. Namun setelah itu ada kewajiban untuk kita bayar, nyaur. Bisa-bisa sampai kita meninggal masih hutang di dunia belum selesai, harusnya kebaikan kita bisa membawa ke surga. Gara-gara hutang ketika di dunia belum selesai, surganya menjadi terhalang. Harusnya kebaikan yang kita lakukan bisa membawa kita ke surga, namun hutang di dunia belum selesai. Sekecil apapun hutang itu bisa menjadi penghalang surga kita. Na'udzubillah. Maka boleh setelah rapat 4 rakaat mohon sering-sering mohon perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan dari berhutang.
Dan dimudahkan kalau sudah terlanjur punya hutang, mohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya sebelum nanti dipanggil oleh Allah. Dan apapun doa kebaikan silahkan. Tidak hanya doa, dapat 4 rakaat, panjenengan mau baca Quran dulu boleh, silahkan. Baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz itu boleh, monggo. Mau tidur dulu boleh. Mau tidur dulu itu ya tarawah, istirahat, pokoknya istirahat. Tidur dulu juga boleh. Mau makan dulu boleh, karena tadi kebetulan berbuka belum sempat makan nasi, karena kalau buka langsung makan nasi banyak yang merasa perutnya tidak nyaman. Dia ketika bangun malam, sholat malam, dapat 4 rakaat, selesai. Sambil setelah itu jeda makan dulu juga boleh. Ada lagi.